warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me, Mistika. So today we are going to do question and answer discussion about procedure text for 12th graders. Without any further ado, let's get started. So guys, here I have a text consists of ingredients and also the instructions. So we can call it by procedure text, right? If you find out the text and it is consists of instructions or some steps, so we can call it as procedure text. Walaupun tidak ada ingredients, tidak ada equipments, tidak ada tools, tidak ada materials, tapi kalau itu langkah-langkah membuat sesuatu, langkah-langkah melakukan sesuatu, langkah-langkah menggunakan sesuatu, maka itu bisa kita sebut dengan text prosedur. Oke? Nah, di sini Mistika ingin share ke kalian semua cara mengerjakan soal tapi tidak kelamaan memahami teksnya begitu. Oke, langsung saja. Yang pertama harus kalian lakukan adalah berdoa, of course. Yang kedua, kalian baca dulu questionnya. Yang ketiga, scanning teksnya. Yang keempat, analysis multiple choice-nya. Yang kelima, choose the specific one of the answer. Oke? Langsung praktek saja. Yang pertama, baca soalnya. Kenapa? Nanti terlalu lama menghabiskan waktu di situ. Kalian sudah lama menghabiskan waktu di teksnya. Ketika kalian membaca pertanyaannya, ternyata yang ditanyain hanya judulnya aja, atau yang ditanyain hanya langkah ketiga saja. Nah, itu kan terlalu membuang waktu. Maka, you have to know what is the question first, and then you can find out the answer dengan scanning. Question number 1, what is the topic of the text above? Apa yang ditanyakan? Topik. Topik itu adalah pokok bahasannya, temanya, hal yang dibicarakannya. Ya. Tips mencari topik, kalian harus menemukan satu hal atau satu bahasan yang dibahas dari awal hingga akhir. Tidak hanya di awal saja, tidak hanya di tengah saja atau di akhir saja, tapi the whole of the text. We can see that in the text ada ingredients and also the instructions. Oke, kita mulai scanning dari ingredients. Scanning itu gimana sih, Miss? Ya, buat yang nggak tahu scanning itu adalah membaca cepat, membaca secara sekilas, dan kamu hanya fokus kepada kata yang kamu ketahui saja. Kalau tips dari Mistika sih, kalau ngerjain soal-soal bahasa Inggris atau membaca teks bahasa Inggris, kamu fokus ke kata yang familiar aja. Ketika ada satu kata, kamu tidak tahu artinya, jangan fokus kepada satu kata tersebut, karena waktu kamu akan habis di situ. Satu kata tersebut, kamu akan tahu maksudnya jika kamu sudah tahu konteks dari satu kalimat. Ya, kita bahas dari ingredients mulai di scanning. Oh, di situ ada carrots. Ada carrotsnya di washed sama halved. Washed itu dicuci, halved itu dipotong jadi 2. Langsung saja cepat. Bahannya ada apa aja? Carrots, oke. Olive oil, paham ya. Terus ada garlic, paham ya. Kamu nggak tahu minced, nggak tahu cloves, ya udah nggak usah dipikirin. Yang penting kamu fokus ke garlic, oke? Ada bahannya, ada carrots, olive oil, ada garlic, ada grated parmesan cheese. Apa itu? Grated apa ya, Miss? Parmesan apa ya, Miss? Nggak usah dipikirin. Kalau kamu familiarnya ke cheese, ya udah cheese aja yang kamu pikirin. Yang penting di situ ada cheese gitu. Buat yang kalian yang nggak tahu ya, parmesan cheese itu jenis keju yang dari Italia. Itu. Tapi nggak perlu tahu sampai situ, nggak masalah. Yang penting kamu tahu di situ ada cheese gitu. Saya ulangi, tadi ada carrots, olive oil, garlic, cheese. Ada yang selanjutnya ada breadcrumbs. Crumbs itu apa ya, Miss? Ya udah, kalau nggak tahu artinya nggak usah dipikirin. Yang penting kamu tahu bread, roti. Oh, ada roti. Kok 2 sendok makan? Berarti ya intinya rotinya kecil-kecil lah ya gitu. Butiran roti. Crumbs itu sebenarnya remahan. Tapi nggak perlu tahu sampai seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting kamu ada tahu kalau itu ada bread gitu. Selanjutnya ada salt, ada pepper, to taste.
To taste itu untuk rasa ya, jadi ini bumbu. Kemudian yang terakhir ada fresh chopped parsley. Apa itu? Tidak usah dipikirkan kalau kamu nggak tahu artinya. Yang penting kamu tahu, oh di situ ada fresh chopped parsley. Itu opsional. Opsional itu boleh dipakai, boleh nggak. Gitu. Udah, intinya itu. Oke, scanning cepet aja. Di situ ada bahannya kayak gitu. Terus sekarang kita scanning instructionnya. Oh oke, di sini ada preheat oven. Terus ada spray baking sheet with cooking oil spray. Oh, baking sheetnya, tempat memagangnya di spray sama cooking oil. Selanjutnya ada arrange carrot on sheet. Oh oke, carrotsnya tuh di arrange, disusun gitu di sheetnya. Terus ada kata-kata pour. Terus ada kata-kata add, intinya dimasukin. Oh, garlic, parmesan, breadcrumb, salt, peppernya dimasukin. Terus spread out and bake for 20 to 25 minutes. Spread out tuh apa ya? Nggak tahu artinya, ya sudah. Oh, kok ada angka 20 sampai 25 menit? Ada menit nih. Tadi ada oven, ini ada menit. Nah, berarti intinya suruh manggang di oven itu kan selama 20 sampai 25 menit gitu. Nggak usah dipikir pusing. Toast with a spatula halfway through. Nah, yang terakhir, remove from the oven. Oh, di-remove, diambil nih dari ovennya. Terus di-serve. Serve itu dihidangkan. Oh, diambil. Apanya yang diambil dari oven? Carrotsnya yang selesai dipanggang. Carrotsnya setelah dipanggang diambil di oven, terus dihidangkan gitu. Yang terakhir ada top. Top with fresh parsley if desired. Fresh parsley tadi nggak tahu. Top tahu lah kalau top. Top tuh atasan ya, puncak-puncak. Oh, top. Kalau makanan identik dengan topping. Oh, ternyata parsley-nya itu disuruh jadikan topping gitu. Parsley itu jenis topping gitu. Nah, jadi dari scanning ini kamu nggak perlu tahu semua artinya kan, tapi kamu tahu intinya. Ada carrots, ada oven, ada bake, ada menit-menit, ada topping. Nah, itu berarti ngomongin tentang memanggang carrots. Carrotsnya di roast, di bake, dipanggang, baking. B-A-K-E, bake, ya, dipanggang. Panggang itu bisa bahasa Inggrisnya bake atau roast. R-O-A-S-T. Nah, intinya kamu tahu itu. Kemudian kita kembali, ketika sudah kita scanning, kita kembali ke pertanyaannya tadi. What is the topic of the text above? Sekarang kita bisa analyze the multiple choice, dianalisis multiple choice-nya. Tips dari Mistika, kamu memakai cara eliminasi dan kantong. Nah, gitu. Eliminasi dan kantong. Maksudnya apa? Jawaban yang sekiranya masuk dengan teksnya, nyambung dengan teksnya, maka di kantong. Jawaban yang sudah ada hal salah sedikit pun, walaupun sedikit udah salah, ya udah dieliminasi, nggak usah dipikir pusing, gitu. Langsung saja kita praktek. Kita lihat yang A, how to roast carrots. Apakah itu bisa menjadi topik dari teks ini? Apakah hal yang dibicarakan tentang how to roast carrots? Gimana cara memanggang carrots? Ya nggak? Tadi membahas itu nggak? Ya, membahas itu. Jadi yang A bisa kita kantong. Oke. Sekarang yang B. How to use an oven. Cara menggunakan oven. Apakah tadi membahas itu? Tidak. Maka eliminasi. C. How to make garlic parmesan roast carrot. How to make garlic parmesan roast carrot. Cara membuat garlicnya bisa roast carrots, bisa memanggang carrots. Apakah tadi membahas tentang itu? No, tidak juga. C. Eliminasi. D. How to cook grated parmesan cheese. Kalau kamu nggak tahu artinya grated, nggak tahu artinya parmesan, ya sudah, tidak usah fokus pada itu. Kamu lihat satu kalimat dan simpulkan itu artinya apa, gitu ya. How to cook grated parmesan cheese. How to cook cheese. Apakah tentang cara memasak cheese? Tidak, ya. D. Eliminasi. Yang E. How to bake carrots. Bener nggak memanggang carrots? Bener ya, bisa di kantong. And breadcrumbs. Dan remahan-remahan roti. Oke, kalian sudah mengantongi A dan E. Yang mana jawabannya? Tips selanjutnya adalah choose the specific one. Pilih yang paling spesifik, yang paling nyambung dengan teksnya. Yang A, how to roast carrots. Nyambung nggak? Iya, nyambung karena memang tentang
roasting carrots kan, memanggang carrots. Apakah ada letak salahnya? Tidak ya. Jadi yang A oke, kita masih kantongi. Yang E, how to bake carrots, nyambung. Tapi kok dengan breadcrumbs? Apakah memanggangnya hanya carrots dan breadcrumbs? Tidak. Ketika ingin menyebutkan bahan, harusnya bahan yang lain juga disebutkan ya. Ada cheese, ada garlic, dan lain sebagainya. Jadi yang E benar, tapi ada letak salahnya. Maka yang E eliminasi. Yang lebih spesifik yang A. So the answer is A. What is the topic of text above? The answer is A. How to roast the carrots. Paham? Oh iya, yang paling penting adalah fokus pada kata yang kamu ketahui. Jika ada satu kata yang sulit, jangan terlalu dipikir pusing. Kamu akan tahu maksud dari kata tersebut jika kamu sudah paham konteks satu kalimat. Well, next. Number 2, what is the purpose of the text? Apa yang ditanyakan? Purpose, tujuan. Tujuan penulis nulis teks prosedur seperti ini tuh untuk apa? Isi teks prosedur kan tentang langkah-langkah. Tujuannya agar pembaca tahu tentang langkah-langkah membuat sesuatu tersebut gitu kan? Ya, sekarang karena kita tadi sudah scanning teksnya, kita nggak usah scanning lagi. Langsung analisis multiple choice-nya. Yang A, to describe carrots. Untuk mendeskripsikan carrots, apakah ini isinya deskripsi tentang carrots? Not at all. Yang A, eliminasi. B, to make the writer know more how to roast carrots. Untuk membuat writernya lebih paham tentang cara roast carrots. Apakah benar? Salah. Penulisnya pasti paham karena dia yang nulis. Kenapa dia harus menulis teks ini? Untuk membuat dia lebih paham dengan teksnya, ya kan? Justru tujuan penulisnya itu agar pembacanya yang paham. C, to tell the readers about how to roast carrots. Memberitahukan kepada pembaca tentang how to roast carrots. Masuk nggak? Masuk, bisa dikantong ya, C. Yang D, to explain how carrots can roast well. Menjelaskan gimana carrotsnya itu bisa terpanggang dengan baik. Apakah membahas tentang itu? No, ini bahas tentang caranya memanggang carrots. Yang E, how to roast carrots. Masuk nggak itu? Lumayan ya. Memang teksnya memang membahas itu, Miss. Iya, how to roast carrots. So, we have to choose the specific one between A answer or E answer. Coba kita lihat yang kok A answer sih? C ya. Kita pilih yang C atau E. Kalau dari purpose gitu. Yang E adalah to tell the reader about how to roast carrots. Yang E, how to roast carrots. Yang mana purpose-nya? Tujuannya adalah yang C, to tell the reader about bla 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 bla. Karena kalau yang E, how to roast carrots itu adalah topiknya bukan tujuannya. You get it? Tips lagi, kalau ditanya tujuan, itu bisa kalian temukan di topik atau judul. So, if the title is how to roast carrots, so the purpose is to tell the reader about how to roast carrots. Ya. Kalau the title-nya adalah how to make an ice cream, berarti purpose-nya to tell the reader about how to make an ice cream. You get it? Good. Okay, number 3. The text states that. Teksnya menyatakan bahwa. Nah, karena kita sudah scanning, maka kita langsung analyze multiple choice. Kalau kalian menemukan question seperti ini, teksnya menyatakan bahwa, nah itu berarti kalian harus mencari pernyataan yang sesuai dengan teks. Yang A, the carrots must not be cut. Carrotsnya not be cut. Apakah benar carrotsnya tidak dipotong? Yang di-washed, dicuci, and halved, dipotong menjadi 2. Nah, jadi salah ya, karena di langkah-langkahnya di teksnya kan dipotong menjadi 2. Berarti yang A ini salah. The carrots not be cut. Kok nggak dipotong? Berarti salah. A, eliminasi. B, salt and pepper use as topping. Salt sama peppernya apakah untuk topping? Tidak. Yang untuk topping adalah parsley-nya, bukan salt and pepper. Yang C,
20-25 cooked carrots. Nah, kalian fokus aja ke kata yang intinya dan familiar ya. 20-25 cooked carrots. Apakah di teks 20-25 minutes itu buat cooked carrots atau untuk baked carrots? Untuk memanggang ya. Iya, sehingga yang C salah, bukan untuk cooked tapi untuk bake. Yang D, the baking sheet should be sprayed with cooking oil. Kita bisa temukan di langkah poin nomor 1. Ya kan? Spray a baking sheet with cooking oil spray. Right? Ya, jadi yang D masih bisa masuk ya. Masuk kantong, oke. Yang E, the grated Parmesan cheese must be given after baking the carrots. Fokus ke kata yang kalian ketahui saja. Cheese given after baking carrots. Apakah iya? Apakah cheese-nya itu dikasihnya setelah baking carrots? No. Cheese-nya dimasukkan berbarengan dengan, itu bisa kalian lihat langkah nomor 2. Ada berbarengan dengan garlic, bread, salt, pepper, ya. Dan itu dilakukan sebelum baking carrots, bukan setelah. Jadi yang E eliminasi. So, the answer is D. Yang paling benar. The baking sheet should be spread with cooking oil. Next, number 4. According to the text, when do we remove from the oven? When we remove from oven. A. Before we top it with salt and pepper. Sebelum kita naburin atau ngasih di atasnya salt and pepper. Apakah iya? Salt and pepper berarti belum dikasih udah di remove dari oven. Nggak masuk ya? B, no. A, nggak masuk. B, before we toast with all ingredient. Di langkah nomor berapa? Nomor 2. Jadi itu sebelum remove the oven, ya kan? Jadi salah. Yang C, after it is half an hour. Setelah 1 jam setengah. Apakah benar? No. Orang nge-ovennya kan cuma 20-25 menit bakingnya. Kok ini setelah 1 jam setengah baru di remove? Kan enggak. Eliminasi. D, after the Parmesan cheese is melt. After cheese melt. Setelah cheese-nya meleleh. Apakah benar? Tidak ada di sini, tidak ada yang menjelaskan bahwa cheese-nya harus meleleh dulu baru di remove from the oven. Enggak ya. Sekarang yang E, after both sides of carrots are tender. Setelah carrots tender. Coba kalian cari di teks. Ada kata tender? Bener dong. Setelah carrotsnya tender, baru remove from the oven. Bener ya? So the answer is E. Number 5. What does the underlined word mean? Halved. Tadi sudah dijelaskan. Halved itu dipotong menjadi 2. Jadi yang mana? Jawabannya adalah A. Halved itu artinya potong menjadi 2. Berarti ya udah jelas banget sih sebenarnya. Bahasa Inggrisnya potong menjadi 2 kan? Cut into 2. So the answer is A. Next, what we should do before preheat the oven. Ini soal yang tersirat karena tidak ada di teks. Kalian harus nyimpulin apa yang harus kita lakukan sebelum preheat the oven. Kita lihat preheat the oven itu ada di langkah yang mana? Oh, langkah pertama. Nomor 1. Preheat the oven, yang ditanyakan before. Sebelum preheat the oven apa? Kok nggak ada langkahnya tuh, Miss? Ya simpulin aja. Kalau preheat the oven itu adalah first step, maka kalau preheat the oven itu ada di nomor 1, maka sebelum kita nomor 1 di instruction tuh berarti apa? Sebelum kita mulai memasak tuh berarti apa? Menyiapkan bahan-bahannya kan? Logikanya seperti itu. Di antara A, B, C, D yang paling masuk adalah A. Prepare all the material. Number 7. What should we do after the carrot is tender? Setelah carrot tender, what should we do? Terus kita lihat, oh yang ditanyain after, setelah. Jadi kita lihat kalimat-kalimat apa, langkah-langkah apa yang muncul setelah kata tender itu. B.
toast with spatula halfway through. Mana? Ya betul, jelas sekali. Setelah kata tender ada kata toast with a spatula halfway through. Jadi yang B benar ya. Jadi yang dilihat adalah memang kegiatan yang setelah tender tuh apa. Jangan kegiatan-kegiatan lain yang lainnya, walaupun itu terjadi juga setelah tender, tapi harus yang terjadi pertama kali setelah tender tuh apa gitu. Jawabannya adalah B. Jadi anak-anak perlu kalian ketahui kalau teks-teks seperti itu memang sering ditanyakan informasi-informasi tersirat dan tersurat. Nomor 8, please mention the imperative word. As what I say before, kalau imperative word itu adalah kata perintah. Jadi kata perintah apa aja yang ada di steps itu suruh di-mention, disebutkan. Mention itu sebutkan, explain itu jelaskan, tell itu ceritakan. Sudah saya tandai yang kata-kata perintah tuh yang nyuruh gitu loh. Yang nyuruh tuh apa aja di situ ya. Bisa dilihat ada preheat, spray, arrange, pour over, toss all, spread out, bake, toast, remove, and etc. Nah, itu tadi anak-anak tips-tips untuk mengerjakan soal. You have to know the question first, find the answer by scanning the text. Just scanning ya. Jangan terlalu ingin semuanya diartikan. To analyze the multiple choice, you have to choose the specific one of the answer. Well everyone, we are coming to the end of this video. If you have any question, please write down in the comment below. And also, if you want to request some topics that we can discuss later, you can also write down in the comment below, okay? Last but not least, everyone, you have to know, if you want to mastering English, use English itself in your daily life. Karena bahasa adalah kebiasaan. Jika kamu ingin menguasai bahasa tersebut, maka sesering mungkin gunakanlah bahasa tersebut. Thank you for your kind attention. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.